Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Indah Marfaelas di channel YouTube saya Indah Marfaelas. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Baiklah, kita masuk pada part 3, yaitu adalah langkah-langkah dalam menulis cerpen atau cerita pendek. Nah, sebelumnya di part 1 ada langkah-langkah menulis puisi. Part 2-nya adalah langkah-langkah menulis naskah drama, dan yang ketiga adalah langkah-langkah dalam menulis cerita pendek. Ini juga bagian dari tugas menulis kreatif yang akan saya presentasikan lebih lanjut. Selamat menyaksikan. Menurut Hidayati, mengemukakan bahwa langkah-langkah menulis cerita pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ide. Ide bisa didapat dengan berbagai cara. Salah satunya adalah membayangkan suatu kejadian yang benar-benar membuat kita terkesan. Apa yang membuat Anda terkesan pada hari ini? Baiklah, yang kedua yaitu kemudian carilah tema dan ide tersebut. Yang ketiga, menuliskan semua hal yang berhubungan dengan tema yang sudah ditentukan. Yang keempat, buatlah kerangka cerita dari awal sampai akhir cerita. Kerangka dibuat berdasarkan semua hal yang berhubungan dengan tema yang sudah ditulis. Yang kelima, yaitu periksa kembali kerangka yang sudah dibuat. Buanglah kalimat-kalimat yang kiranya kurang diperlukan. Nah, kerangka ini sangat diperlukan pada cerpen atau karya lainnya, karena dengan adanya kerangka akan memudahkan kita dalam membuat cerpen yang lebih utuh lagi. Pada kerangka kita tidak lagi berpikir pada paragraf 1 kita akan membahas apa, paragraf 2 kita akan membahas apa. Dengan adanya kerangka kita bisa menyusun kalimat antar kalimat menjadi suatu cerita yang sangat baik dan menarik, karena kerangka kita membuatnya dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu ada 9 cara menulis untuk pemula menulis cerpen secara rinci. Yang pertama, sisihkan waktu 10-20 jam. Maksudnya adalah cara menulis cerpen untuk pemula. Yang pertama adalah pastikan Anda dapat menyisihkan waktu sekitar 10-20 jam dalam proses mencari ide hingga menulisnya. Seringkali kita menulis dengan langkah yang selalu berbeda dan tentunya tergantung pada panjang cerita Anda. Misalnya 2.000-5.000 kata untuk cerita pendek. Mungkin bisa menghabiskan waktu antara 5-10 jam. Cerita yang pendeknya kurang dari 1.000 kata tergolong pada genre fiksi kilat. Fiksi yang melampaui batas maksimum parameter cerita pendek digolongkan ke dalam novelleter, novela, atau novel. F. Mulailah menulis cerpen dengan acuan kerangka yang sudah dibuat. Penulisan cerpen ini harus memperhatikan pembaca dan penggunaan kalimat. Selain itu, isi cerita itu harus diawali oleh paragraf pertama yang harus bisa menarik minat pembaca untuk menyelesaikan bacaannya. Karena paragraf pertama merupakan etalase sebuah cerita atau kunci pembuka. Pertimbangan suasana, bumbu-bumbu, tokoh, fokus cerita, dan sentakan terakhir merupakan hal yang juga harus diperhatikan. Selanjutnya, yang G adalah setelah menulis cerita selesai, suntinglah kembali. Buanglah kalimat-kalimat yang kurang diperlukan. Kegiatan ini lebih baik dilakukan secara berulang-ulang. Karena dalam satu kali kita merevisi, kadang ada yang tertinggal. Lebih baik dilakukan berulang-ulang agar cerpen kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah memberi judul terhadap cerita yang telah selesai ditulis. Mengapa judul terakhir? Kadang kalau kita membuatnya di awal tidak sesuai dengan apa yang kita ceritakan dengan judul, maka itulah judul diletakkan terakhir. Dan jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menulis cerpen harus memiliki sebuah teknik menulis untuk dapat mengembangkan imajinasi saat menulis. Langkah-langkah menulis cerpen dapat diterapkan agar memudahkan kita dalam membuat sebuah cerita pendek. Selanjutnya, mencari ide. Cara menulis cerpen untuk pemula yang kedua adalah dengan mencari ide. Ide cerita tidak harus yang rumit-rumit. Kejadian sehari-hari yang dilihat atau dialami bisa menjadi ide cerita. Ide itu dapat muncul di mana saja. Ide ini juga dapat dijadikan sebagai judul cerita. Misalnya, melihat seorang gadis sedang menyapu halaman. Itu bisa menjadi ide cerita sekaligus dapat dijadikan judul Gadis Penyapu Halaman.
atau gadis manis sedang menyapu halaman. Kalau judulnya dirasa kurang pas, bisa diganti dengan judul yang lain. Untuk mendapatkan ide cerita sebuah cerpen, kamu bisa mencarinya dengan berbagai macam sumber. Misalnya dari menonton TV, browsing di internet, membaca buku, melihat sendiri kejadian secara langsung, dan masih banyak cara lainnya. Tergantung kepada niat. Jika ada niat, maka seluruh ide akan terbuka. Selanjutnya yaitu kunci mencari ide adalah bukalah wawasan seluas mungkin. Biarkan ide-ide gila itu masuk ke dalam pikiran kita. Jadi dengan adanya ide-ide gila tersebut, kita dapat menjadi lebih kreatif lagi. Caranya kalau mendapatkan ide-ide, langsung saja tulis di dalam kertas atau gadget, karena kita adalah sebagai manusia sering lupa. Jadi dengan adanya kita langsung menulis, itu akan lebih memudahkan kita, dan kita juga telah menyimpannya atau mengarsipkannya. Setelah ide tersebut kita tulis, maka kita dapat mengembangkannya dengan lebih baik lagi. Baiklah, menulis dengan gaya sendiri. Langkah selanjutnya, cara menulis cerpen untuk pemuda adalah menuliskannya dengan gaya bahasa sendiri. Karena cerpen itu tidak kaku, maka itulah gaya bahasanya bisa gaya bahasa sendiri. Orang yang bisa baca tulis tentu bisa melakukannya. Ini yang kadang enggan dilakukan oleh pemuda. Rasa pesimis sudah menghantui padahal belum mencoba. Tak perlu dipaksakan dengan gaya bahasa yang mendayu ala Khalil Gibran misalnya. Kalau biasanya bisanya cuma sepanjang 2000 atau sampai 3000 karakter, itu bagus. Itu merupakan suatu proses menuju ke cerpen sepanjang 7000 karakter atau lebih. Kalau suka menulis narasi saja, itu juga bagus. Kalau menulis banyak dialognya, itu juga bagus. Semuanya bagus, yang penting menghasilkan tulisan. Selanjutnya yaitu menentukan tema. Dalam unsur cara menulis cerpen untuk pemula dibutuhkan tema atau gagasan inti. Namun ini tidak hanya untuk pemula. Bagaimanapun juga kita dalam saat menulis cerpen, kita harus menentukan tema. Apa tema yang akan kita buat untuk cerpen? Dalam sebuah cerpen, tema bisa disamakan dengan fondasi sebuah bangunan. Tidaklah mungkin mendirikan sebuah bangunan tanpa fondasi. Dengan kata lain, tema adalah sebuah ide pokok atau pikiran utama sebuah cerpen, pesan atau amanat yang terdapat pada cerpen. Jika tidak ada tema, maka cerpen itu tidak akan ada, karena dengan tidak adanya tema, maka kita tidak bisa membuat cerpen. Next, mulai membuat paragraf pembuka. Nah, kita masuk kepada paragraf pembuka. Cara menulis cerpen untuk pemula selanjutnya yakni dengan mulai menulis paragraf pembuka. Membuat paragraf pembuka juga tidak perlu rumit-rumit. Namun demikian, yang perlu diperhatikan bahwa bagian ini adalah bagian penting sebagaimana dengan judul cerpen. Ada yang mengibaratkan bagian ini seperti manekin atau patung pajangan yang dipasang di etalase sebuah toko. Hal itu berarti harus menarik agar pembaca terpancing untuk terus membacanya. Yang keenam adalah membuat alur atau plot. Cara menulis cerpen untuk pemula selanjutnya yakni membuat alur dan plot. Alur dan plot merupakan unsur penting sebagai cara menulis cerpen untuk pemula yang baik. Dengan adanya alur, maka kita bisa juga dapat memikirkan bagaimana cerpen yang akan kita buat. Karena dari alur itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerpen yang akan kita buat. Banyak anggapan keliru mengenai plot, sementara orang menganggap plot adalah jalan cerita. Lanjut, tentukan penokohan. Penokohan juga menjadi unsur utama yang tidak boleh dilupakan sebagai cara menulis cerpen untuk pemula. Penciptaan citra tokoh dalam cerita merupakan cara menulis cerpen yang baik. Tokoh harus tampak hidup dan nyata hingga pembaca merasakan kehadirannya. Dalam cerpen modern, berhasil tidaknya sebuah cerpen ditentukan oleh berhasil tidaknya menciptakan citra, watak, dan karakter tokoh tersebut. Tentukan latar atau setting. Ini merupakan langkah selanjutnya. Tidak kalah penting, cara menulis cerpen untuk pemula yang baik yakni tidak melupakan latar atau setting. Latar atau setting yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana dalam sebuah cerita. Nah, pada dasarnya latar mutlak dibutuhkan untuk menggarap tema atau plot cerita, karena latar harus bersatu dengan tema dari
dalam cerita tersebut. Jika seandainya latar itu tidak menyambung dengan tema dalam cerpen tersebut, maka itu tidak akan menjadikan suatu karya yang menarik atau bisa dikatakan juga karya yang salah. Nah, dalam plot untuk menghasilkan cerita pendek yang gempal, padat, dan berkualitas. Kalau latar bisa dipindahkan kemana saja, berarti latar tidak integral dengan tema dan plot. Nah, namun pada sebuah cerita, tema atau plot ini juga masuk kepada unsur intrinsiknya. Membuat sudut pandang. Di antara elemen yang tidak bisa ditinggalkan dari cara menulis cerpen untuk pemula yang baik adalah sudut pandangan tokoh yang dibangun sang pengarang. Sudut pandangan tokoh ini merupakan visi pengarang yang dijelmakan ke dalam pandangan tokoh-tokoh bercerita. Jadi sudut pandang ini sangat erat dengan teknik bercerita. Kita dapat menyimpulkan apa saja 9 langkah untuk pemula atau untuk teman-teman yang ingin menulis cerita pendek. Yang pertama adalah sisihkan waktu 10-20 jam. Yang kedua adalah mencari ide. Nah, yang ketiga menulis dengan gaya sendiri. Yang keempat menentukan tema. Yang kelima mulai membuat paragraf. Yang keenam membuat alur dan plot. Yang ketujuh adalah tentukan penokohan. Dan yang kedelapan menentukan latar atau setting. Dan yang kesembilan membuat sudut pandang. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwasanya ide juga merupakan langkah utama dalam suatu karya. Dengan kita mencari ide atau sering-sering mencari ide, baik itu dengan memandangi lingkungan atau dengan kita selalu banyak membaca, akan menambah wawasan kita untuk dalam membuat cerpen. Nah, juga yang paling penting adalah tema. Jangan dilupakan karena tema tersebut jika tidak ada, maka kita tidak akan bisa membuat cerpen. Baiklah, itulah penjelasan dari langkah-langkah menulis cerita pendek. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan 3 video langkah-langkah dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.